Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang obstetri 1. Nah, obstetri nanti obstetri itu ada 3 pertemuan. Obstetri 1, 2, sama ginekologi. Ya. Nah, karena kita bahasnya tentang obstetri, berarti kita bahas tentang kehamilan. Oke, yang pertama ada terminologi, diagnosa kehamilan, antenatal care, persalinan normal, abnormal, malpresentasi, malposisi, sama distosia bahu. Kayaknya kok lebih pusing ya daripada bedah ya. Oke, yang pertama itu adalah terminologi ya. Jadi si bayi ini, yang pertama itu kita bahas adalah station. Ya, jadi station itu apa sih? Station itu adalah penurunan bayi. Ya. Station itu adalah penurunan bayi. Oke. Nah, normalnya ya kalau misalnya si bayi itu dia sudah masuk PAP, berarti stationnya itu adalah station 0 di sini. Ya. Ini kemiringan atau enggak? Stevie nih. Tangan dikit doang. Oh, ya, station itu di 0 normalnya. Ya, kalau misalnya dia stationnya turun 1 jari ya di bawah PAP, berarti dia sudah masuk station plus 1. Ya, lebih bawah lagi kalau dia sudah di PAP, sudah di perineum, ya berarti dia sudah station plus 3. Ya. Ya, kalau misalnya sudah di sini berarti dia sudah menonjol. Menonjol di perineum. Ya, station plus 3. Ya sama halnya dengan station min 1, min 2, min 3. Berarti kalau misalnya dia stationnya min 1, ya apalagi dia station min 3, kalau station min 3 itu berarti dia belum masuk PAP. Ya, PAP. Nah, pokoknya dia kalau misalnya dia masuk station 0 itu sama halnya dengan Hodge 3. Ya kan? Hodge itu kan ada Hodge 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu sudah di perineum. Hodge 3 itu sudah masuk PAP. Ya. Ini berarti adalah sudah masuk PAP. Kalau dia station 0. Ya. Oke, itu dia kalau berbicara tentang station. Selanjutnya, Hodge. Ya. Hodge pun juga penurunan kepala bayi. Hodge itu adalah tremor yo. Ya Allah. Hodge itu adalah penurunan bayi. Jadi semakin bayinya turun kepalanya, berarti Hodge-nya semakin di bawah. Maju. Skala. Oke. Iya. Semakin Hodge-nya di bawah, ya, semakin kepala dia ke bawah, Hodge-nya akan semakin menambah. Oke. Nah, kalau misalnya bayi ini dikatakan Hodge 1, ya, Hodge 1, berarti dia itu masih di tepi atas simpisis pubis. Ya. Simpisis pubis itu apa sih? Ini loh simpisis pubis. Atau enggak ya? Ini kan, ya. Itu dia simpisis pubis. Kalau misalnya Hodge 1 berarti dia belum masuk PAP, masih di atas simpisis. Kalau Hodge 2 itu di tepi bawah simpisis. Ini dia Hodge 1. Ya, ini dia Hodge. Wah, di tepi bawah simpisis. Oke. Kalau Hodge 3 dia sudah sejajar dengan spina ischiadicus. Ya, spina ischiadicus itu adalah ini.
Atau HOT 3 dia sudah masuk PAP. HOT 1, HOT 2 dia belum masuk PAP. Jadi dia tinggi sekali. Ya. Tapi kalau HOT 4 ya dia sudah di bawah oxygens. Jadi dia sudah menonjol di perineum. Oke. Nah, ya sama aja cara menghitung penurunan kepala bayi itu bisa dari station, HOT sama perlimaan. Yang paling sering apa? Ini nggak dikeluarkan. Oh iya. Nggak dikeluarkan tuh, nggak ada soalnya. Nice to know. Nice to know. Makanya objek satu kan nggak, obsesi satu nggak terlalu banyak toh. Nah, selanjutnya adalah perlimaan nih. Ya. Perlimaan pun ya itu sama halnya dengan station. Oh dia. Mas Minggu ya sama Mas Badian ya Mas? Mas David. Aku nih enggak bisa. Oh, baca aku berarti. Iya, depannya. Lebih depannya. Oke. Ya, aku berarti Mas. Ya. Nah, perlimaan ya station 0 tadi adalah 2/5. Ya, ini adalah station 0. Berarti kalau station 0 yang tadi dia sudah masuk PAP. Nih, bagian besar sudah masuk Berarti per ini tuh beda ini ya. beda lagi. Beda lagi perlimaan, sama station itu beda angka, beda posisi. Iya. Pokoknya yang sama yang sudah masuk PAP nih ya, yang sudah masuk PAP itu adalah kalau misalnya station adalah station 0 ya. Kalau misalnya dia perlimaan itu adalah 2/5. Kalau misalnya HOT itu adalah HOT 3. Nih, kalau misalnya dalam VT dia di HOT 7. Di sini. Hah? Ada di sini Kak. Ada. Station 0 sama Iya, ada toh ya. Di HOT 3. Kalau misalnya dia masih 5/5 berarti dia masih tinggi banget kepalanya. Dia masih belum masuk PAP. Nah, ini adalah kepala di atas PAP, mudah digerakkan. Jadi kan dia belum masuk PAP loh. Kan? Kalau misalnya 4/5, kalau di pemeriksaan VT dalam, dia tuh HOT 1 sampai HOT 2. Nah, ini sulit digerakkan. Bagian terbesar kepala tapi tidak masuk panggung. Belum masuk pintu atas panggung. Nah, kalau 3/5 berarti dia bagian terbesar kepala belum masuk panggung. Sama, tapi dia lebih bawah lagi. Oh, Itu ya. Kalau sudah 2/5 dia sudah masuk pintu atas panggul. 1/5 dia sudah HOT 3 mau ke HOT 4. Jadi sudah mau keluar bayinya. Dia sudah kepala di dasar panggul ya. Kalau sudah 0/5 berarti dia sudah di perineum. Jadi bayinya wis mau keluar. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah molase. Ya, molase itu adalah sutura. Sutura janin. Atau kita bisa bilang ubun-ubun. Ya, biasanya kan kalau bayi masih kecil kan ubun-ubunnya cekung. Ya. Tapi kalau misalnya molase ya, molase normalnya itu adalah 0. Jadi dilihat itu normalnya kayak gini, waktu di VT kan keraba tuh kepalanya. Ya kan? Dilihat ubun-ubunnya dia cekung apa enggak? Oh, ternyata ubun-ubunnya itu cekung, berarti molasenya dia 0. Tapi kalau misalnya dia suturanya sempit, ya sutura sempit itu maksudnya gimana? Ya ada ubun-ubunnya cekung, tapi dia sempit, kecil. Ya, berarti dia sudah +1. Maksudnya gimana sih kok ada +1, +2, +3? Nah, bayi itu kan kepalanya dia kan masih lunak ya, tulang-tulangnya. Kalau misalnya ada CPD, ya CPD itu adalah cephalodysproportion ya, cephalopelvic disproportion akibat apa? Akibat panggul sempit. Ya. Itu kepalanya gak iso metu. Akhirnya apa? Nanti suturannya semakin lama akan semakin menyempit. Karena apa? Kepala dia akan tergencet. Nah, akhirnya nanti kalau misalnya dia sudah +2, berarti suturanya sudah tumpang tindih. Yang harusnya dia gini, ya.
ini dia normalnya dia ada benjolannya gini, ya ada ini ubun-ubun lah ya istilahnya. Tapi kalau satu dia sudah sempit gini, ya. Tapi kalau misalnya dia plus 2 dia sudah tinggi, bertimbuhan. Tulang dan tulang. Rasa tinggi sama dia mepet. Kalau misalnya mepet, biasanya itu lebih kecil. Jadi kan ubun-ubun kan ya apa ya, secara normal aja kan ubun-ubun bayi itu kan ya paling segini lah ya. Tapi kalau misalnya dia molasenya plus 1 dia sudah sempit banget kayak gini. Atau malah sama sekali dia nggak ada ubun-ubunnya, tapi tidak bertumpang tindih. Itu ya tidak bertumpang tindih. Ya. Tapi kalau misalnya sudah plus 3 dia sudah bertumpang tindih dan TTV-nya dia terganggu. TTV bayi ya. TTV bayi itu dilihat dari mana? DJJ. Ya, DJJ bayi. Dilihat apakah DJJ-nya ini normal apa enggak. Normal DJJ itu kan 120 sampai 160. Ya kan? Enggak normal apa? Di bawah 120 atau malah di atas 160. Gitu. Ya, kalau misalnya dia plus 1, dia sutura janinnya sempit, atau malah dia nggak ada ubun-ubunnya sama sekali, tapi TTV-nya masih normal. Kalau dia molase plus 2, ya, plus 2, berarti dia sudah tumpang tindih nih tulang antar tulang. Jadi tulang yang ini, ya, tulang yang ini dan ini dia tumpang tindih. Dia tumpang tindih, terus habis itu dia TTV masih normal kalau dia plus 2. Ya, tapi kalau sudah plus 3, hati, plus 3 itu dia suturanya dia tumpang tindih dan TTV-nya terganggu, TTV janinnya. Nah, jadi DJJ-nya dia Oke. Ini dari molase. Nah, ya kalau CPD ini kan karena janinnya terlalu besar. Habis itu panggul ibunya sempit, ya, terus ada kelainan posisi dan presentasi. Oke, ini dari terminologi. Nah, ini sebenarnya nggak keluar ya? Boleh di skip? Dijelasin aja. Nggak sedikit ya. Hormon-hormon kehamilan. Ya, yang pertama adalah hormon beta HCG. Nah, ini adalah untuk merangsang proliferasi ovum yang sudah dibuahi. Atau pada test pack, ya, test pack itu yang dites adalah hormon beta HCG. Kenapa ke hormon beta HCG? Karena kalau misalnya dia hamil, kadar hormon beta HCG-nya dia pasti tinggi. Maka dari itu kenapa waktu di test pack dia bakalan positif karena hormon beta HCG-nya dia tinggi. Gitu. Oke, selanjutnya estrogen. Ya, estrogen itu kalau pada orang-orang dengan menstruasi itu adalah untuk menebalkan dan meningkatkan vaskularisasi dinding uterus. Jadi untuk menebalkan si dinding uterusnya ya untuk siap dibuahi itu adalah estrogen. Oke, tapi kalau misalnya dia pada kehamilan, dia itu untuk kontraksi uterus pada persalinan. Ya, selanjutnya ada progesteron. Ya, kalau progesteron itu untuk menebalkan dan meningkatkan vaskularisasi dinding uterus, tetap sama kayak estrogen. Tapi bedanya di sini adalah kalau progesteron itu untuk mempertahankan ketebalannya. Ya, jadi kalau misalnya dia ada estrogen, ya dia kan untuk menebalkan tuh. Progesteronnya untuk mempertahankan ketebalannya. Lah baru kalau misalnya tidak ada yang dibuahi, ya akan luruh. Ya, makanya akan menstruasi. Kalau misalnya kehamilan, progesteron itu tujuannya adalah untuk mencegah kontraksi uterus. Misalnya pada kehamilan yang belum aterem masih 34 minggu, ada kontraksi dicegahnya pakai apa? Progesteron. Terus ada juga hormon LH ya, hormon LH ini masuk ke ini sebenarnya ke menstruasi. Jadi dia untuk melepaskan ovum dari folikel de Graaff ya. Jadi ovum itu dimatangkan oleh siapa? Ovum itu dimatangkan oleh estrogen. Ya, sel ovum itu untuk menghasilkan sel telur ya. Nah, nanti kalau sel telurnya dia sudah matang kan dia akan dilepas. Dilepasnya oleh siapa? LH gitu. Oke.
Terus ada prolaktin ya. Kalau prolaktin itu untuk merangsang kelenjar susu, ya kelenjar mame menghasilkan air susu atau ASI. Ya, habis itu ada FSH itu untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel di ovarium. Ya. Kalau LH dan FSH ini bukan di kehamilan ya, tapi di menstruasi. Oke, next kita masuk ke kehamilan. Nah, ini kayaknya ada soalnya. Pak suka gitu. Oke, nah kehamilan ini ya ada tanda pasti ya. Konfiks hamil. Nah, itu apa aja? Yang pertama itu adalah teraba bagian-bagian janin. Kalau misalnya usia kehamilannya lebih dari sama dengan 22 minggu. Teraba ada bagiannya. Kepala, pundak, lutut. Jadi kayak kepala, bokong, ya buka-buki gitu ya. Terus ada gerakan janin yang aktif, ya itu udah pasti kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba perutnya bergerak gitu kan nggak mungkin. Cacing. Terus ada DJJ ya. Yes, ini kalau 10 minggu pakai Doppler. Kalau misalnya masih kayak 8 minggu itu biasanya pakai USG. Itu udah bisa ada DJJ-nya. Oke. Terus habis itu ada pemeriksaan USG ya. Pada minggu keempat sudah ada kantong kehamilan. Ini adalah tanda pasti, wes pasti fix kamu hamil. Terus ada tanda dugaan. Jadi kayak masih curiga. Ya, curiga. Yang pertama ada amenore atau tidak haid atau haidnya telat. Ya, tidak haid atau telat. Kok aku telat ya? Seminggu, 2 minggu gitu. Tuh ini. Kok bisa jadi kamu hamil gitu. Bisa jadi kan. Terus ada nausea vomiting. Ini mual muntah ya, mual muntah. Ada malaise jadi kayak lemes. Nah, itu. Terus ada perubahan pola perkemihan. Jadi kayak tiba-tiba dia anyang-anyangan ya. Terus juga jarang tapi memang ibu hamil itu eh, bisa meningkatkan risiko ISK. Banyak macam itu. Ya, perubahan pola perkemihan, kulit, payudara yang semakin membesar kan biasanya kalau pada ibu hamil. Terus kulitnya dia lebih hiperpigmentasi kayak gitu, lebih agak kecoklatan seperti itu. Oke. Terus ada yang tanda tidak pasti nih. Yang pertama, perbesaran uterus, ya perut atau uterus ya bisa jadi orangnya semakin gemuk. Ya kan? Terus ada kontraksi uterus, ya kontraksi uterus itu dilihat pakai spekulum. Ini dilihat Pak mulai dari 28 minggu. Ya, ada kebiruan serviks, ya kebiruan serviks itu dilihat juga pakai spekulum. Jadi dilihat pakai spekulum dilihat oh serviksnya dia biru. Ya, atau kita bisa bilang Chadwick sign. Nih kayak gini nih. Ya, serviks porsionya dia yang harusnya apa ki jenenge merah tapi dia ada kebiruan, kayak ada hematom. Ya. Terus ada perlunakan serviks ya, ada serviks corpus. Jadi itu kalau misalnya biasanya ada orang hamil, ya, dilakukan pemeriksaan VT, terus atasnya di ini, di apa jenenge, di kayak bimanual eksternal gitu. Kalau misalnya ini dan ini dia tidak menempel, berarti dia bisa hamil. Uterusnya menebal. Jadi ini sama ini nggak ketemu, jadi gini, ya kan? Berarti uterusnya dia menebal. Berarti Heger dan Piszczek sign-nya dia positif. Tapi kalau misalnya dia nemu gini, bertemu, oh berarti dia nggak menebal nih uterusnya. Berarti dia tidak ada kehamilan. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya ada baloteman atau kepala janin. Terus ada beta HCG urin. Beta HCG urin ini tidak harus positif pada kehamilan ya. Pada keadaan tumor ovarium dia bisa meningkat. Oke. Memang fix itu kalau sudah di USG. Di USG dia sudah ada janin, sudah ada kantong kehamilan, oh berarti dia hamil. Nah, ini adalah penulisan diagnosis ya. Sebenarnya pakai GPA itu ya bisa sih G1 P berapa A berapa ya kan. Tapi kan kalau misalnya dari teori kan pakainya GN papah ya. G-nya itu adalah gravida ya. Gravida itu adalah kehamilan keberapa. P ke satunya
itu adalah parah atau dia mempunyai anak berapa, melahirkan berapa kali, ya toh. Terus A-nya itu adalah aterem, maksudnya gimana? Jumlah ke waktu dia melahirkan itu aterem. Jadi yang usianya lebih dari 37 minggu. Jadi misalnya dia waktu anak pertama dia melahirkan spontan, usia kehamilannya 40 minggu, berarti dia kan aterem kan. Ya, kalau misalnya preterm berarti kurang dari 37 minggu. Oke. Oke, terus habis itu P yang kedua itu adalah preterm, jadi kehamilan yang kurang dari 37 minggu. Ya. Terus ada A, lagi abortus. Dia itu pernah abortus berapa kali? Ya, pernah keguguran berapa kali? Nah, apa? Hanya itu adalah hidup. Ya, misalnya nih, coba ya soal ya. Dia kehamilan sekarang adalah kehamilan ke-3. Ya. Terus persalinan ke-1 dia itu riwayatnya SC ya 38 minggu. Terus habis itu dia laki-laki ya, laki-laki, bayinya beratnya 29 ya, 2,9. Terus kehamilan kedua dia abortus. Abortus ini hidup ya. Ya, dia abortus. Terus habis itu dia apa ki jenenge pada usia 12 minggu. Ya, berarti nulisnya gimana? G3 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 P1 heeh, aterm ya Den. heeh. B1A A1 heeh. Habis itu H1. P dulu toh, preterm Oh ya, preterm 1. enggak ada. Enggak ada toh preterm. Oh enggak ada. Heeh. Terus A A1 heeh. H H1. ya. Ya, ini untuk yang G papanya. Den. Ya. Terus G1. iya, aku juga biasanya GPO, ya GPA. Jadi kayak berarti kan kalau gini, kalau GPA kan G3, P1, P1, A1. Gampang loh sebenarnya. Terus habis itu ada usia kehamilan. Ya, usianya sekarang berapa? Oh, berarti sekitar 37 minggu. Oke. Jumlah janin. Ya, jumlah janinnya berapa? Ini T itu adalah tunggal, ya, tunggal. Ini dia gemeli. Ya. H ini adalah hidup, ya. IU ini adalah intrauterin. Ya, jadi di dalam uterus. Kalau misalnya dia KET ya nggak intrauterin berarti. Ya. Oke. Kalau KET kan kehamilan ektopik kan. Nah, itu berarti bukan di intrauterin. Nah, habis itu ada letak janin. Letaknya dia gimana? Letak kepala, ya, letak kepala kah, atau letak bokong, letak lintang, letak oblik, kan ada, ya kan? Kalau misalnya letak lintang, berarti dia miring, flatly, berarti dia yang miring gini. Kalau letak kepala, berarti kepalanya di sini. Letak bokong berarti kepala di atas. Presbu biasanya ngomongnya ya, presentasi bokong. Kalau oblik berarti dia gini, di samping. Ya. Nah, habis letak janin ada diagnosis persalinan. Ya, diagnosis persalinan ada yang ini enggak ya, seperti apa? Penyakit ibu dan penyulit janin. Misalnya penyakit ibunya, oh dia disertai dengan obesitas. Dia disertai dengan PEB. Dia disertai dengan riwayat tokso. Itu kan dia penyulit ibu kan. Penyulit bayinya apa? Ada apa enggak penyulit janin? Ya, seperti apa penyulit janin? Ada CPD, makrosomi. Jadi janinnya dia besar. Nah, itu masuk penyulit janin. Ada taksiran berat janinnya atau TBJ. Gitu. Oke. Jadi G papa, usia kehamilan, jumlah THIU, biasanya kan kayak gitu kan. Letaknya, diagnosis persalinan, penyulit ibu, penyulit janin, dan TBJ. Banyak ya, saya. Oke, sekarang cara menentukan tanggal HPL. Nah,
Kalau aku sih biasanya langsung aja. Kalau dia mens terakhirnya itu Januari sampai Maret, ya, itu harinya adalah +7. Aku pasti pakai rumus ini ya. Terus bulannya dia +9 ya. +9. Tahunnya dia tetap. Kalau dia HPHT-nya ya. HPHT-nya adalah Januari sampai Maret. Tapi kalau HPHT dia April sampai Desember, berarti harinya dia +7, bulannya dia -1, ya, bulan dia -1 dan tahunnya dia +1. Ya, ini misal nih HPHT, ya, HPHT-nya dia 13 Januari 2020. Berarti HPL-nya PL-nya 20. 20. Jadi tambah 9 ini gimana? 1 tambah 9. 1 tambah 9. 1 tambah 9. 10. 10 berarti? Ini September, Oktober. Ya, Oktober. Tahunnya Tetap. tetap ya. Udah gitu aja selesai. Ya. Kalau aku sih hitungnya gitu, nggak ngelihat dari masa subur ya. Dari masa subur ovulasi dia siklus teratur nggak teratur nggak ngelihat. Aku langsung pakai ini soalnya apa? Sih nggak hafal lo. Jangan banyak ini aja. Lagi-lagi contoh soal. Contoh soal. Kayak mana ya aku nyoret-nyoret deh. Sini ya. Misalnya dia HPHT 10 November nih. 10 November 2024. Ini berarti HPL-nya harinya +7. Heeh. 11. Heeh. Bulannya dikurangin 1. Heeh. November ini belakangnya apa? Oktober. Oktober Tahunnya ditambah 1. 2025. 25. Oke, satu soal lagi ya. 5 Mei 2021. HPHT. HPL-nya? PL-nya 12. Oke, 12 April April. Ya, April 2022. 2022. Wes, gampang toh? Insyaallah. Oke. Oke, kita masuk ke soal. Biasanya soal Oke. Nyonya Peri usia 29 tahun G1 P1A0 datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan pertamanya. Hari pertama haid terakhirnya HPHT-nya adalah 14 September 2004. Memiliki riwayat siklus haid teratur. Oke, enggak ada riwayat HTDM. HPL-nya berapa? PL-nya dia kan September berarti Heeh. 14 tanggal 7 21. Oke. Hanya Agustus. Heeh. September. Iya. 2025. Mana ya? Setiap Mbak, tak lihat ya Mbak ya. Iya. Oh, Mbak salah Mbak. Bulannya harusnya -3 Mbak. -3. Oh, -3. Iya aku baru ingat -3 Mbak. Oke. September, Agustus. Berarti kalau mundur 3 bulan itu Kan 9. Septembernya ikut dihitung nggak? Atau langsung bawa belakangnya September? Biasanya aku gini, September itu bulan keberapa? 9. Berarti 9 dikurangi 3. Berarti Bulan ya. Juni 2020. Iya, jawabannya adalah yang A. Ya, ini salah ini. Ini. Harusnya -3, bukan -1. Oke. Ini -3 ya, bukan -1. Oke, ini jawabannya adalah 21 Juni 2025. Oke.
Next, ini HPL. Apakah HPL pada pasien Nia Caca 27 tahun datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin? Pasien memiliki riwayat literatur setiap 30 hari. HPHT 13 Januari 2024 pemeriksaan TTV dan antenatal dalam batas normal. Pasien bertanya terkait perkiraan kelahiran anak. Jadi dia 13 Juni. 20 bulannya tadi tambah berapa ya dari kalau dia tambah 7. Salah. Tambah Tambah 9. 9. 9 Januari bulan 10 kan Oktober Oh, 2024. 24. Oke. Ya, 20 Oktober 2024. Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Kalau misalnya dia di sini itu kan ada sih. Aku tuh males ya. Mesti kayak harus siklus teratur 29 hari kayak gitu. Itu kan 30 hari. Nah, Kalau siklusnya 3 bulan ini, kalau misalnya siklusnya dia apa namanya 30 hari tapi teratur ya, dia HPHT itu ditambah 14 bisa ditambah 2 dikurangi 2. Misalnya tadi kan HPHT-nya adalah 13 toh, ya kan? Berarti ini adalah 13 ditambah 14 berarti piro? 12 tambah 14 27. 27. Kan 27 bisa dikurangi 2 bisa ditambah 2. Oh no. Berarti 25 atau 29 kan Ya, nek. Enggak ada. Ini salah nih soalnya nih. Tipe. Harusnya 20. Ya 20 Oktober ini benar kok ya. 20 ini harusnya 0. Ya, 20 Oktober 2024. Foto lagi. Ini kan jadi oke, next. Cik, Mbak. Yuk, nomor 3. apakah diagnosis yang sesuai? Nyonya Ani usia 27 tahun hamil dengan usia kehamilan 38 minggu datang teriringi dengan keluhan lendir darah dan sakit perut tembus belakang. Keluhan sakit perut dirasakan sejak 3 jam yang lalu dan keluhan terasa semakin sering. Dengan durasi yang semakin lama sekitar 30-40 detik. Riwayat persalinan sebelumnya tidak ada, riwayat abortus juga tidak ada. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Pemeriksaan obstetrik didapatkan tinggi fundus uterinya 32 cm. Bagian bawah teraba bulat, laras, punggung kanan, BCG-nya 148 kali per menit, HIS-nya 3 kali per 10 detik. Pada pemeriksaan dalam didapatkan kelumpuhan vagina dalam batas normal, porsil terbuka 5 cm, selaput pituban utuh, penurunan kepala di hasil sampai. Apakah diagnosis yang sesuai? Pembukaan sudah 5 cm. Oke. Berarti dia G1, 0 A0, Berarti ini yang DE salah ya. ini sama. Oh, 38 minggu, oke. Letaknya tunggal hidup. bulan hidup. Letaknya dia bawah terapa bulat. Letak bokong. Bawah, bagian bawah, berarti kan di sini. Teraba bulat bulat keras. keras. Ya, berarti yang B ini salah ya. Oke, sekarang tinggal lihat dia kalah satu fase apa. Gini, kalau misalnya dia pembukaannya ya, pembukaan ini kalah satu ya. Pembukaan ya 1 sampai 4 itu adalah laten. Ya. Kalau misalnya dia pembukaannya lebih dari 4, berarti dia sudah fase aktif. Oke, ini pembukaan. Ini kalau kalah 1. Ya. Kalau dia kalah 2, ya kalah 2 berarti dia sudah pembukaan 10. Berarti bayi ini wis di perineum. Nah, itu berarti dia sudah kalah 2. Kalau kalah 3, berarti dia lahirnya plasenta. Gitu. Plasenta. Ya, kalau kalah 4 observasi. Oke? Ya.
1 sampai 4 itu laten, lebih dari 4 berarti sudah masuk fase aktif. Itu dia yang C. Yang C, dia sudah fase. Oke. Ini. Ini slide piro ini? 10. Oke. Antenatal care ya, kita sebagai dokter umum nanti kerjanya adalah ini di puskesmas. Ya, ANC. Antenatal care itu adalah untuk mengevaluasi kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Minimal adalah dulu itu 4 kali selama kehamilan. Tapi sekarang itu adalah 6 kali selama kehamilan. Ini dulu ya. Ini dulu. Saat sekarang minimal 6 kali. Ya. Nah, ANC ini itu dilakukan di trimester berapa sih? Kalau dulu ini Kemenkes 2013 nih ya, di Kemenkes 2013 itu trimester 1 dia minimal 1 kali. Ya. Terus kalau trimester 2 minimal 1 kali. Trimester 3 2 kali. Tapi kalau Kemenkes yang baru, ya Kemenkes yang baru, nih 2020 nih, pada trimester 1 minimal 2 kali, trimester 2 minimal 1 kali, dan trimester 3 minimal 3 kali. Itu kalau dia Kemenkes yang baru. Makanya aku bilang sekarang pakainya minimal 6 kali untuk ANC. Ya. Kunjung pertama itu untuk screening faktor resiko kehamilan. Apa aja sih yang di screening nanti ya? Ya, ini nanti yang di screening. Terus kunjungan kelima itu untuk screening faktor resiko persalinan. Oke. Ada 10 standar pelayanan ANC di puskesmas. Ini bisa dilakukan di puskesmas ya. Yang pertama adalah ditimbang berat badan dan tinggi badan. Ya, minimal itu BB Bumil itu naiknya adalah 1 kilo per bulan. Ya, toh? 1 kilo per bulan berarti kalau misalnya selama 9 bulan atau 10 bulan, maksimal kan 9 sampai 10 kan penaikan berat badannya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 sebenarnya. Tapi itu adalah standar di Western. Karena apa? Orang Western itu tinggi-tinggi. Makanya standarnya adalah 1 kilo per bulan. Tapi kalau dokter Nasir yang menjelaskan kemarin, itu adalah maksimal 7 kilo selama kehamilan. Maksimal. Lebih sedikit ya. Malah lebih sedikit. Malah wakil wong-wong kok hamil naik 30 kilo kenapa? Iya. Oh, 30 kilo. Baik banget gitu kan. Mostly 20 ke atas. Oh, kebanyakan segitu ya. Pokoknya 1 kilo per bulan. Terus dilihat tekanan darah ya. Dilihat apakah dia ada bisa berpotensial ke preeklamsi atau enggak. Nah, kayak gitu. Terus lila untuk melihat status gizi. Normalnya itu adalah lebih dari 23 lilanya. Kalau misalnya kurang berarti dia bisa KEK, kekurangan energi protein. TFU, ya, tinggi fundus uteri, dia sesuai dengan kehamilannya apa enggak. Ya. Habis itu presentasi janin kayak Leopold, DJJ, screening status imunisasi, ya imunisasinya itu TT ya, imunisasi tetanus. Kenapa sih harus imunisasi tetanus? Karena nanti waktu hamil atau waktu saat persalinan itu kan menggunakan alat-alat program besi, ya kan? Kan nggak tahu di situ ada bakterinya apa enggak. Makanya harus diimunisasi. Masio SC, Masio Partus itu kan tetap menggunakan alat-alatan yang seperti itu, ya toh? Jadi imunisasi tetanus. Diberikan tablet besi ya selama hamil 1 kali 1. Ya. Terus lab ya tes lab USG. Lab apa aja sih yang dites? Yang pertama ada darah lengkap. Habis itu ada urin lengkap untuk melihat apa sih protein uri. Ya, protein urea. Apakah dia ada positif apa enggak? Kalau ada positif plus 2 dilihat tensi. Oh, kalau tinggi oh berarti dia ada PB. Ya, lihat PE atau PB-nya dia dari tensi sebenarnya. Terus apalagi tes labnya ada HBsAg ya HBsAg
untuk melihat apakah dia ada hepatitis apa enggak, ada HIV ya, habis itu ada apa lagi ya, sifilis ya, sifilis tokso juga dilihat ya, sifilis itu VDRL ya, VDRL tokso GDA biasanya. Lihat gula darahnya dia tinggi apa enggak ya. Ini sih HBsAg, HIV, sifilis, tokso sama GDA. Untuk USG juga dilakukan ya, ini antenatal care ini untuk melihat USG juga di bayinya itu ya, tidak USG-nya. Peserta laksana kasus dan konseling. Ya. Kalau misalnya memang dia ada PEB ya udah dirujuk aja informasinya. Oke, nah ini ya pemeriksaan. Oh ternyata harus ditulis nih ini. Saya udah ditulis ya. Ya, pemeriksaan TFU ya pada usia lebih dari 20 minggu. Ini bisa dilihat TFU-nya. DJJ biasanya pakainya adalah Doppler ya. Kita jarang ya pakai lanek. Tahu kan lanek itu yang kayu kan bisa dipakai ya, sekarang nggak kedengeran Bang. Normalnya adalah 120 sampai 160. Ya, tes labnya adalah DL ya untuk melihat HB, untuk melihat platelet. Terus juga oh ya golongan darah dan resus. Kenapa sih ini? Karena kan kalau melahirkan itu kan mengeluarkan darah banyak. Nanti mbok menikah. Jadi kalau misalnya barangkali tiba-tiba kekurangan darah banyak, perdarahan postpartum, jadi kan butuh transfusi. Makanya langsung dicari-cari. Enggak perlu tes golongan darah kesuwen. Kan ya. Terus ada triple elimination yang berarti ada HIV, sifilis, HBsAg. Kadang juga ada tokso ya. Tokso juga dicek. Nah, USG ini untuk melihat ya kalau dia usia kurang dari 15 minggu untuk melihat usia gestasinya, bayinya viabel apa enggak? Dan saya kayak ada JJJ-nya apa enggak? Ya hidup apa enggak? Misalnya kayak itu. Kan? Terus dia letaknya jumlah janinnya berapa? Ya kalau sudah lebih dari 2 minggu dilihat ada enggak normal apa enggak. Ya, misalnya kayak kok kepalanya di atas, kok kepalanya di samping kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah imunisasi TT. Ya. Imunisasi TT itu ada 5, ya, 5 kali. TT yang pertama itu saat dilakukan kunjungan pertama. Mau dia belum hamil, mau dia sudah hamil, dikasih injeksi, imunisasi. Yang mau nikah gitu. Iya, ada chatting-chatting itu. Oh, chatting. Chatting-chatting itu. Ya, itu untuk yang belum pernah imunisasi. Belum ya. Nah, TT1. TT2 diimunisasi harus disuntikan kapan? 4 minggu setelah TT1. Ya. Habis itu TT3 disuntikan 6 bulan ya setelah TT2. TT4 dan TT5 jaraknya adalah 1 tahun. Jadi TT1 dia saat kunjungan pertama, TT2 dia 1 bulan, TT3 dia 6 bulan, TT4 dan 5 jaraknya 1 tahun. Ya. TT3 apa namanya? TT4 1 tahun, TT4 TT5 1 tahun gitu ya. Diinjeksikan dosisnya adalah 0,5 mg secara weekend. Oke. Nah, ini adalah Leopold. Ya, perleopoldan. Ya, jadi kan kalau Leopold itu kan ada Leopold 1, 2, 3, dan 4. Ya, kalau misalnya Leopold 1 untuk melihat yang bagian di atas fundus itu apa? Bagian teratas fundus itu apa? Ya, kalau misalnya dia dipalpasi ternyata keras, berarti bagian atas fundusnya kepala. Kalau misalnya teraba bokong, lunak. Kalau nggak teraba, bisa lintang, bisa oblik. Rumus TFU ya, rumus TFU untuk menentukan dia sekarang kehamilan berapa minggu, itu biasanya TFU-nya berapa. Saya dihitung, oh TFU-nya 20 cm. Ya udah tinggal plus 4. Nanti berarti dapatnya adalah 24. Ya, untuk itu untuk menghitung cepat. Cara cepatnya. Oke. Nah, kalau level 2 dia untuk menentukan
punggung janin. Ya, letak janinnya dia itu punggungnya di kanan, di kiri. Juga bisa sih untuk menentukan kepala bokong kalau misalnya dia TFU-nya nggak kerabat. Ya kan? Kalau misalnya dia letaknya membujur tuh gini ya, membujur tuh gini ya, srek. Ya, ini Oh, iya. dia membujur, ya, dia membujur. Ya. Kok miring ya? Kok kayak oblik. Loh, nah, ini dia membujur. Itu dia yang lurus, ya, lurus gini. Nah, lurus ini kan kepala bisa di atas, kepala bisa di bawah, ya kan? Pokoknya dia membujur. Kalau lintang, berarti dia sing miring. Ini dia lintang. Anjir, apa ini? Nah, Iklan dulu. iya, kalau iklan nih, kalau berita sih. Kalau misalnya dia yang oblik, ya berarti dia yang miring. Oke, ini juga bisa, ini entah itu kepala dari sini, bisa di sini tergantung. Ya, kalau misalnya letak membujur, dilihat punggungnya di mana. Puka itu adalah punggung di sebelah kanan, berarti dia punggungnya di sini. Ya. Kalau puki, berarti punggungnya di sebelah kiri. Oke. Letak lintang, dia untuk melihat kepala di sebelah mana. Ya, kepala di kanan atau di kiri. Ya. Letak oblik, biasanya floating, jadi kayak fuga keraba. Ini yoga pas apa namanya di palpasi Leopold II kok yoga bisa di apa lihat ini yang mana, nah, biasanya oblik. Oke. Nah, letak Leopold III itu untuk menentukan presentasi terbawah. Presentasinya di bawah ini apa, ya. Kalau misalnya presentasinya dia yang bawah ini keras, oh berarti dia ke kepala. Kalau misalnya presentasi bokong, berarti dia lunak, bulat. Ya. Kalau presentasi dia tangan atau kaki, ya tangan atau kaki nih, biasanya pada lintang, pada oblik, itu dia apa namanya panjang atau kecil-kecil. Jadi panjang itu adalah ekstremitas, kecil-kecil adalah jari-jarinya, ya panjang atau kecil. Oke, selanjutnya Leopold 4 itu untuk menentukan presentasi janinnya ini sudah masuk PAP atau belum. Ya. Kalau misalnya dia divergen, berarti tangannya dia gini, gini, floating, nggak nempel. Jadi kan kalau Leopold 4 kan 1, 2, 3, 4 kan gini. Ya kan? Kalau misalnya ternyata tangannya dia tidak nempel gini, berarti dia namanya adalah divergen. Ya, divergen. Berarti dia sudah masuk PAP. Kepala nggak nemu, ya kepala nggak nemu. Berarti dia sudah masuk PAP. Tapi kalau konvergen, berarti dia nempel. Nah, kalau nempel berarti kan dia belum masuk PAP. Kalau aku sih dulu menghafalkannya adalah kalau nempel ini kan kayak huruf K. Jadi dia konvergen, tapi dia belum masuk PAP. Kalau divergen, dia nggak nempel, berarti sudah masuk PAP. Ya kalau kayak gini pokoknya kepala ketemu kepala gini. Kalau dia ternyata sudah masuk PAP kan nggak ketemu nih atasnya. Makanya dia ini agak gini. Oke. Nah, ini adalah tata laksana pada ibu hamil. Ya, yang pertama diedukasi. Ya, terus habis itu kalori yang dibutuhkan adalah 2.300. Ya, kalau bumil, kalau busui adalah 2.800. Protein yang dibutuhkan adalah 30 gram per hari. Kalsium 500 sampai 100 miligram per hari. Ada sulfat ferosus, ya, sulfat ferosus 325 miligram per hari, dan asam folat itu 400 mikrogram per hari. Tapi kalau si bayi dia punya atau ibunya pernah punya kelainan spina bifida, enggak ya spina bifida ya? Tahu spina bifida? Yang di spine-nya dia ada benjolan. Oh, iya. Nah, itu spina bifida. Ada mikrosefali. Mikrosefali, jadi dia nggak punya kepala. Bayinya, lewat nggak punya kepala, pakainya adalah 4 miligram per hari.
asam folatnya. Dan idealnya dikonsumsi 2 bulan sebelum hamil. Atau kita bisa bilang konsumsi asam folat setiap hari itu untuk promil. Jadi biasanya kalau orang-orang mau menikah itu 2 bulan sebelumnya memang harus diedukasi untuk konsumsi asam folat biar nanti cepat gitu hamilnya. Kalau memang pengen langsung punya anak. Oke, lanjut ya. Soal. Oke. Kapankah yang kedua harus diberikan kepada pasien ini? Nyonya di usia 26 tahun, hamil G1 P0 A0, usia berhamilan 8 minggu datang ke puskesmas untuk ANC. Pasien tidak tahu riwayat vaksin tetanusnya. Dokter memberikan suntikan TT1 pada hari ini dan memberikan edukasi mengenai waktu untuk suntik TT berikutnya. Kapankah TT2 harus diberikan kepada pasien? Berapa ya tadi? 4 minggu. 4 minggu. Ya, TT1 itu saat hari H. Ya, hari H saat dia datang kunjungan pertama. TT2 4 minggu. dia 4 minggu. TT3 6 6 bulan. bulan. Ya. TT4 dan 5 1 tahun. Ya. Oke, next. Suplemen apakah yang baiknya tetap diberikan pada pasien? Heeh. Nyonya J 29 tahun, G2 P0A1 dengan usia kehamilan 8 minggu ingin melakukan ANC. Riwayat anak Tanpa tanpa tempurung. kepala disangka. Oh, dia. Oke. Riwayat hipertensi tidak ada, diabetes tidak ada. Pada pemeriksaan ANC didapatkan hasil normal. Yang A ini suplemen asam folat 4 salah miligram. Suplemen asam folat 400 mcg bisa jadi. Suplemen asam folat 40 bukan. Bukan. Suplemen asam folat 4 miligram bukan. Ini punya yang tanpa yang ada tanpa Iya, mikrosefali. bukan. Berarti yang B. Oke, ya jawabannya adalah yang B. 400 mikrogram ya, ingat ya. Mikro. mcg. Kalau misalnya dia ada yang tempurungnya itu berarti miligram. mg, 4 miligram. Oke. Dua doang. Anjay, siap loh. Sewakeh ya. Ini beda sih. Aman, dah aman. Oke. Ini adalah persalinan. Ya, persalinan normal. Ya. Kalau misalnya kalah 1, oh ini ternyata fase laten ini sampai 3, Mbak. Ya, tadi kan sampai 4 ya aku bilangnya, ini sampai 3. Nah, ya. Di atas ada soalnya kayak dokter Fas itu ngomongnya sampai 4. Kalau dokter Jun ngomongnya sampai dokter Jun ngomongnya sampai 4, dokter Fas ngomongnya sampai 3. Beda-beda. Ya, lebih dari 3. Oke, masuk ke kala 1. Ya, kala 1 itu adalah kala di mana serviksnya dia membuka. Ya, diobservasi pakai apa? Patograf. Tapi pengisian patograf itu dilakukan saat mulai fase aktif. Jadi kalau fase laten dia nggak diisi. Ya, jadi patograf itu diisi saat dia fase aktif. Jadi kala 1 dia ada 2. Ada fase laten, ada fase aktif. Ya, kalau fase laten itu bukaannya adalah 0 sampai 3 cm. Terus habis itu kalau fase aktif bukaannya adalah 4 sampai 10 cm. Oke, ke fase laten dulu. Ya, kalau fase laten dulu dia itu normalnya itu adalah pembukaannya 1 cm itu adalah 4 jam. Normalnya 1 cm 4 jam. Jadi misalnya dia pembukaan 1, dia pembukaan 2, misalnya jam 10 nih. Ya. Pembukaan kedua dia harusnya pada jam 14.00. Normalnya kayak gitu. Ya, itu normalnya.
1 cm dia 4 jam. Tapi kalau prolong latent phase, ya, jadi dia nggak buka-buka, nggak naik-naik pembukaannya. Kalau misalnya dia primigravida, ya primigravida itu adalah pertama kali hamil atau kita bisa bilang G1, itu adalah lebih dari 20 jam. Jadi dia buka 1 ke buka 2 itu selama sehari nggak nambah-nambah. Ya, itu masuknya apa namanya prolong latent phase. Nah, kalau multigravida berarti kan sudah G2 ke atas. Itu adalah lebih dari 16 jam. Gitu ya. Ini adalah persalinan memanjang nama lainnya. Oke. Nah, ada nih fase aktif ya. Habis itu ada fase aktif yang dia bukaannya 4 sampai 10. Fase aktif itu ada 3 lagi. Ya, yang pertama adalah fase akselerasi. Fase akselerasi itu ada bukaan 4, dia masuk fase akselerasi. Ada juga dilatasi maksimal. Ya, dilatasi maksimal. Apa sih yang dilatasi? Yang dilatasi itu ada serviksnya. Dia membuka. Itu adalah bukaan 5 sampai 9. Yaitu dilatasi maksimal. Terus ada lagi yang namanya deselerasi. Ya, kalau deselerasi itu adalah bukaan 9 sampai 10. Kalau misalnya dia apa namanya pada bukaan 4 sampai 9 nggak nambah-nambah, ya kalau fase aktif itu harusnya 1 jam, sama ya 1 jam 4 jam. 1 cm 4 jam. 4 jam. 1 cm 4. Ini sih tulisanku. Welek. Ya. Sama 1 cm ya 4 jam. Sebenarnya ini juga dokter Fas sama dokter Jun itu beda. Kalau misalnya dokter Jun itu dia kalau primigravida 1 cm 2 jam. Dokter Jun. Tapi kalau misalnya multigravida ya 1 cm 1 jam. Itu dokter Jun. Tapi kalau dokter Fas sesuai teori ya, itu 1 cm 4 jam. Oke, 1 cm 4 jam. Masio yang primi, masio yang multi 1 cm 4 jam. Ya. Nah, kalau misalnya dia ada kelainan nih, ya di akselerasi, misalnya dia sudah bukan 5, terus 4 jam sekali nggak nambah-nambah ini. Ya kan, kok nggak nambah-nambah? Ya udah, namanya adalah prolong active phase. Ya, ini kalau primi kurang dari 1 cm per jam. Jadi dia nggak nambah. Ya, ini sama dengan yang multi. Gitu. Jadi kalau misalnya aku sih ya, pakainya yang 4 jam tetap. Karena apa? Karena patografi itu di apa namanya ditulis itu setiap 4 jam sekali. Jadi misalnya dia datang jam 10 udah buka 5, oh ya udah nanti 4 jam lagi dicek dia udah buka berapa gitu. Ya. Kalau misalnya dia nggak buka-bukanya di bukaan 4 sampai 9 berarti namanya adalah prolong active phase. Ya. Nah, atau nama lainnya adalah partus macet. Ya, atau persalinan terhambat. Kalau ini kan dia persalinan memanjang. Ya. Kalau yang akselerasi dan dilatasi maksimal dia persalinan terhambat atau partus macet. Tapi kalau yang dia deselerasi, ya dia 9 ke 10 ini sebenarnya sudah masuk PAP, sudah bukaan 9. Nah, kok nggak nambah-nambah gitu. Itu namanya adalah persalinan memanjang, persalinan terhambat, persalinan macet. Ya, manjang. Persalinan terhambat atau nama lainnya adalah partus macet. Oke. Nah, kalau misalnya di kala 1 ini ada kelainan, ya tata laksananya apa? Bisa dirujuk atau kita konsulkan ke SPOG. Ya. Terus dilakukan injeksi uterotonika. Apa sih uterotonika itu? Di drip oksitosin. Ya, ini namanya adalah drip oksitosin. Ya, oksitosin. Biar apa? Biar uterusnya dia bisa berkontraksi di drip oksitosin. Kalau di drip oksitosin gagal, nggak bisa, nggak nambah-nambah, ya wis tinggal
SC. Oke. Nah, ini adalah masih kala 1. Selanjutnya adalah kala 2. Nah, kalau kala 2 itu sudah pembukaan lengkap. Dia sudah 10 cm. Ya, kalau sudah masuk 10 cm, oh berarti dia sudah masuk kala 2. Terus ada yang namanya tanda kala 2. Doran teknus perjol vulka. Ya, kalau doran ini adalah dorongan mengeran, jadi pasiennya dia mengedan. Habis itu teknus itu adalah tekanan anus. Perjol adalah perineumnya menonjol. Jadi perineum menonjol itu ada bayinya, kepala bayi yang menonjol di depan perineum. Vulvanya dia terbuka. Tata laksananya ya wes dipimpin persalinan. Kalau misalnya dia multipara, pimpin persalinannya adalah kurang dari 30 menit. Harusnya dia sudah lahir bayinya. Tapi kalau primi itu adalah kurang dari 1 jam. Kalau misalnya dia sudah di depan, ini udah kali 2 nih, bayi ini wes di depan, wes untung-untung bukan di depan, dia nggak lahir-lahir, ya lebih dari 1 jam atau lebih dari 30 menit, ya itu namanya adalah kala 2 memanjang. Kala 2 memanjang, tata laksananya, ya dia itu adalah di vakum atau di forceps. Ya, kapan kita menggunakan vakum, kapan kita menggunakan forceps? Kalau misalnya dia di vakum, ibunya ini masih sanggup mengedan. Oh, ibunya masih bisa ngejen. Ya udah tinggal di vakum. Jadi vakum itu adalah setengah energi ibu, ya ibu, dan setengah energi penolong. Ini kan kayak di vakum disedot gitu kan. Itu adalah presentasinya kepala. Karena apa yang disedot adalah kepalanya. Oke. Terus kalau misalnya ibunya sudah tidak sanggup mengejan, itu pakai forceps. Jadi forceps itu yang kayak garpu cupitan gitu. Ini adalah 100% tenaga penolong. Ya, penolong. Nah, ini bisa dilakukan pada presentasi kepala, muka, atau Frank Bridge ya. Frank Bridge itu bokong. Ya, presentasi bokong. Ini dilakukan pada ibu yang tidak sanggup mengejan gitu ya, pakai vakum dan forceps. Tapi vakum itu dia itu kan disedot nih, jadi dia bisa perdarahan di sini komplikasinya. Oke, selanjutnya adalah kala 3 ya. Kalau kala 3 itu adalah lahirnya plasenta. Normalnya plasenta itu harus lahir lengkap kurang dari 30 menit ya. Nah, ada yang namanya MAK. MAK itu apa sih? Manajemen aktif kala 3 ya. Manajemen aktif kala 3. Ya, apa aja itu? Yang pertama adalah injeksi oksitosin 10 intraunit disuntikan secara IM. Terus ada peregangan tali pusat terkendali. Jadi untuk melahirkan plasenta itu tidak boleh ditarik. Ya hanya diregangkan aja. Karena apa? Kalau ditarik nanti putus di dalam. Ya. Terus ada masase uterus ya. Terus ada plasenta ya, tanda plasenta sudah terlepas ya. Itu apa? Yang pertama itu adalah semburan darah. Habis itu ada tali pusat yang memanjang dan uterusnya dia globular. Terus harus dicek kotiledonya dia lengkap apa enggak. Kalau misalnya enggak lengkap nanti masuknya adalah sisa plasenta. Ya. Oke. Terus kalau misalnya plasentanya dia enggak lahir lebih dari 30 menit, dia kalau lebih dari 30 menit masuknya adalah retensio plasenta. Nanti dibahas di opsin 2. Ya, di obstetri 2. Plasenta. Oke. Ya, ini adalah kala 3. Kalau kala 4 ya udah tinggal diobservasi 2 jam postpartum. Ya, 1 jam pertama diobservasi setiap 15 menit, 1 jam kedua diobservasi tiap 30 menit ya. Yang diobservasi apa? TTV-nya sama perdarahannya. Sama biasanya kontraksi ya, kontraksi uterus ditambah ini, kontraksi uterus.
Oke. Nah, ada juga ini namanya adalah persalinan lama, ya. Ini dia ada persalinan memanjang, persalinan terhambat, persalinan macet. Sekarang adalah persalinan lama. Maksudnya gimana sih persalinan lama itu, ya? Kelainannya adalah di kelainan His, ya. His dikatakan adekuat, ya, His adekuat. Kalau misalnya dia berkontraksinya 3 sampai 4 kali, ya, selama 30 sampai 45 detik, ya, dalam waktu 10 menit. Itu dia His adekuat. Kalau misalnya dia Hisnya enggak adekuat, berarti Hisnya adalah 1 sampai 2 kali. Ya, kalau misalnya dia sudah 3 sampai 4 kali dalam 30 sampai 45 detik sama 10 menit. Jadi 10 menit itu dia misalnya 30 sampai 45 detik itu dia 4 kali. 10 menit selanjutnya 3 sampai 4 itu apa 30 sampai 45 detik 3 sampai 4 kali. 10 menit selanjutnya itu dia His adekuat. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang namanya inersia uteri, ya, inersia uteri primer itu Hisnya lemah dari awal sampai akhir. Jadi Hisnya tidak adekuat dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia inersia uteri sekunder, Hisnya awalnya kuat nih, ya awalnya dia 3 sampai 4 kali. Tapi lama-kelamaan dia lemah, cuma 1 sampai 2 kali. Nah, itu adalah inersia uteri sekunder. Etiologinya apa? Bisa power, jadi Hisnya ibu, ya. Passage, ya passage itu adalah CPD, ada CPD, passenger adalah si bayi. Malpresentasi bisa, malposisi bisa, atau janinnya dia besar. Atau alasannya apa? Sama, dirujuk, diinjeksi uterotenika, jika gagal di nanti butuh coret-coretannya pora? Enggak ya? Ada recordnya ini. Ada. Gak jelas soal coret-coretannya. Oke. Nah, kita masuk persalinan berdasarkan usia kehamilan. Jadi usia kehamilan preterm, berarti dia preterm itu istilahnya belum matang, ya, itu adalah kurang dari 37 minggu. Itu dia preterm. Kalau dia aterm, berarti dia sudah matang, itu adalah 37 sampai 41 minggu plus 6 hari. Jadi belum sampai 42. Tapi kalau sudah sampai 42 minggu, berarti dia sudah masuk post-term, atau kita bisa bilang post-date. Ya. Nah, yang preterm nih, ya, preterm. Dia itu usia kehamilannya ya adalah ini persalinan ya, berdasarkan usia kehamilan. Jadi kalau misalnya ada usia masih 36 minggu, dia kan masuk preterm, ya. Tapi kontraksinya sudah 40 kali sama 20 detik, ya ini sudah Hisnya sudah adekuat nih maksudnya, bisa adekuat. Dan pembukanya sudah lebih dari sama dengan 2 cm, ya. Jika salah satu terpenuhi, dari apa aja? Dilihat yang pertama, usia kehamilannya kurang dari 24 minggu atau lebih dari 34 minggu. Terus pembukaan, ya. Pembukanya lebih dari, bukan 34 minggu ya ini ya. Pembukaannya lebih dari 3 cm. Pembukaannya lebih dari 3 cm. Ya, pembukanya lebih dari 3 cm nih. Terus dia ada chorioamnionitis. Ini harusnya 3 cm ya. Ada chorioamnionitis, jadi kayak infeksi pada apa namanya cairan ketubannya. Ada PE, ada gawat janin, atau kita bisa bilang fetal distress. Ya, fetal distress. Janinnya meninggal, ya udah langsung dilakukan terminasi, langsung terminasi dilahirkan. Terminasi itu bisa apa aja ya? Bisa secara spontan, bisa secara SC. Drip oksitosin itu juga termasuk terminasi. Ya, terminasi itu adalah upaya kita untuk melahirkan si janinnya. Nah, kalau salah satu aja ya yang terpenuhi langsung dilakukan terminasi. Oke. Tapi kalau semuanya terpenuhi ya jika semuanya misalnya usia kehamilan 24 sampai 34, pembukaannya kurang dari 3 cm, ya kan?
korioamnionitis, ya nggak ada PE, nggak ada gawat janin. Ini namanya adalah PPI, prematur partus interruptus. Partus prematur interruptus. Jadi biasanya usia masih 34 minggu sudah ada kenceng-kenceng. Habis itu ada darah keluar, tapi jadinya dia masih viable, ya nggak ada kegawatan. Ya udah dilakukan tata laksana TPA. Apa aja sih namanya? Yang pertama itu adalah tokolitik. Tokolitik itu tujuannya untuk menghentikan kontraksi. Pakai apa? Biasanya pakai nifedipin. Yang sering dipakai itu adalah nifedipin 3 kali 10 mg per oral. Yang sering dipakai di rumah sakit. Ya, juga bisa dipakai terbutalin, indometasin, MGSO4. Ya. Tapi yang sering dipakai adalah nifedipin, tokolitik. Selanjutnya adalah pematangan paru. Ya, pematangan paru itu untuk mematangkan si paru-paru janin. Pakainya apa? Steroid. Ya, steroid. Kalau dia diberikannya adalah dexamethasone 6 mg, ya 6 mg secara IM, ya setiap 12 jam sebanyak 4 kali. Jadi pematangan paru ini dilakukan 2 hari. Jadi pasiennya harus rawat inap. Ya, kalau dia pakainya dexamethasone ya udah 6 mg, ya 6 mg itu diberikan 2 kali sehari selama 2 hari. Ya. 2 kali sehari selama 2 hari. Oke, kalau dia pakai dexamethasone. Karena apa dexamethasone dosisnya 6 mg. Jadi istilahnya adalah sehari itu dapat dosisnya adalah 12 mg. Kalau dia pakainya betamethasone, ya, betamethasone itu adalah 12 mg setiap 24 jam sebanyak 2. Berarti kan sehari dia butuhnya adalah 12, ya kan? Betametasonnya dia 12 mg, dexamethasonnya dia 6 mg. Ya toh? Ya, berarti kan butuhnya 12 mg sebanyak 2 hari. Kalau misalnya dia yang pakai betamethasone, ya udah dia 1 kali 1 selama 2 hari. Ya toh? Oke. Terus ada diberikan antibiotik ya. Antibiotik ini dia kalau misalnya ada apa namanya inflamasi, misalnya dia ada demam, bla bla bla, bisa pakai ampicillin 2 gram IV tiap 6 jam, penisilin G 2 juta intraunit IV tiap 6 jam, atau clindamycin salah satu aja. Tapi kalau misalnya dia tidak ada inflamasi, pakainya adalah erythromycin. Tapi sebenarnya waktu di lapangan itu yang dibutuhkan adalah tokolitik dan pematangan paru aja. Jarang kita melakukan pemberian antibiotik. Ya, memang secara teorinya butuh pemberian antibiotik. Ya, kalau dia nggak ada inflamasi, berarti pakainya adalah erythromycin 4 kali 250 mg. Oke. Ya, nah ini kalau dia preterm. Nah, kalau aterm, ya aterm. Lihat apakah ada tanda infartu. Tanda infartu itu apa sih? Ada apa namanya? Pecah ketuban. Ya, pecah ketuban. Habis itu ada bloody show. Bloody show itu adalah darah yang keluar. Terus ada bis AD. Wah, itu adalah tanda infartu. Dilihat bisnya adik kuat apa enggak. Ya udah kalau adik kuat, misalnya dia masih di HOT1 sama HOT2, ya kan, HOT1 sama HOT2, dilihat apakah dia fasenya aktif atau laten. Ya kalau fase aktif tapi dia enggak endang-endang, ya wis langsung 7. Kalau fase laten ya udah tinggal diobservasi. Tapi kalau misalnya dia HOT-nya kuat dan dia sudah di HOT 3 atau 4, ya udah tinggal diobservasi persalinan ya. Kalau isinya lemah, tinggal di drip oksitosin. Kalau oksitosin nggak bisa, berarti
SC. Gampang ya. Oke. Nah, ini latihan soal. Apakah diagnosis pada persalinan pasien? Yang dia 31 tahun, G3, P2A0 dengan ukuran 39.000 dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan keluar air, sudah pembukaan 4 cm, taksiran berat janin USG adalah 3.400 gram. Anak sebelumnya lahir normal dengan berat badan 3.650 gram tanpa ada penyulit. Pemeriksaan TTP dalam batas normal. Pemeriksaan VT dalam 2 jam berikutnya mendapatkan hasil pembukaan bertambah menjadi 7 cm. Setelah 2 jam pembukaan tetap berada di 7 cm. Apakah diagnosis pada pasien persalinan berhambat? Ya, persalinan tapi sama aja sama patus macet ya ini ya. Iya, sama. Ya, ini jawabannya A dan D. Ya, kenapa kok persalinan terhambat? Karena dia stuck di 7 cm. Oke, stuck di 7 cm. Kalau dia persalinan macet? Persalinan macet dia sudah di 9 sampai 10 Ya, cm. dia sudah di 9 sampai 10 cm. Kalau memanjang? Panjang dia Ya di fase apa dulu? Fase aktif. laten. Ya. Laten itu adalah pembukaan 0 sampai 3 cm. Oke. Kalau inersia uteri sekunder? Tadi yang bisnya itu. Oh, dia bisnya itu kuat terus habis itu lemah. His kuat, tiba-tiba lemah. Oke. Oke, kalau kayak gini tata laksananya? Laksananya drip oksi. Drip oksi dulu. Ya, drip oksitosin. Ya, kalau nggak bisa? SC. Oke, next. Penata laksanaan pasien tersebut adalah seorang wanita usia 27 tahun, J1P0A0 dibawa oleh seorang bidan dengan keterangan kala 2 tidak maju selama 40 menit dan ibu sudah tidak sanggup mengejar. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110 atau 110, frekuensi nafas 104 kali per menit, edem erythrobialis. Pada pemeriksaan lab proteinuri, pada pemeriksaan objektif dibandingkan bukaan lengkap kepala turun di 34. Penata laksanaan pasien tersebut adalah dia udah nggak kuat mengejar di forceps. Tapi sebenarnya ya ada penyulit ya. Ada proteinuri. Harusnya apa? SC. Ya. Karena dia itu ada penyulitnya. Dia ya wis di SC aja. Pokoknya kalau sudah ada penyulit resiko tinggi itu wis langsung aja SC daripada ibu mati. Ya. Aku kemarin temanku meninggal, Mbak. Dia perdarahan pasca persalinan. Jadi temanku SMA, aku nggak tahu ya ceritanya gimana. Pokoknya dia meninggalnya karena HPV kayak aku eman banget. Dan itu pasti diusut. Karena kan kalau angka kematian ibu meningkat, negara kan nggak berkembang. Itu pasti diusut sampai kenapa kok bisa meninggal? Kenapa kok bisa HPV? Itu di rumah sakit mana? Di rumah sakit. Aku nggak tahu gimana. Apa di bidan atau gimana? Aku nggak ngerti. Ya, forceps itu boleh dilakukan, forceps pak itu boleh dilakukan kalau misalnya memang ibunya itu tidak ada penyulitnya, ya. Tapi ternyata ini ada penyulit, ada PEB, ada edema peritobialis juga, ya wes berarti di SC. Oke, ini 2 slide terakhir ya. Oke, tipis dulu. Oke, selanjutnya adalah malpresentasi dan malposisi janin. Jadi dia mal berarti dia salah. Ya, salah presentasi dan salah posisi. Yang pertama itu adalah situs ya atau letak. Jadi dia itu adalah situs memanjang atau
Membujur, yang aku bilang letaknya dia membujur gini. Letak lurus ya. Kalau misalnya dia membujur, berarti kan bisa kepala di atas, bisa kepala di bawah. Terus ada situs melintang, berarti dia yang ini ya, situs melintang atau transversal. Ada situs miring, berarti dia oblik. Selanjutnya ada presentasi. Ya, presentasi itu adalah bagian terbawah janin. Oke, dilihat presentasi kepala. Ya, kalau presentasi kepala itu apakah presentasinya dia vertex ya, sincipital, dahi, wajah ya. Kalau misalnya dia presentasi kepala, ini adalah presentasi kepala. Yang pertama adalah presentasi dahi. Ya, jadi dia kepalanya berada di antara fleksibel. Jadi dia yang keluar itu adalah dahinya. Ya, dahi Pak, waktu di VT, oh dia dahi. Oke. Ada yang namanya presentasi muka. Jadi teraba apa? Teraba muka, mulut, dan hidung. Nah, kalau misalnya presentasinya dia muka, berarti kan dia ekstensi banget toh. Ya kan gini banget toh. Kalau misalnya dia dagunya berada di anterior, ya, dia bisa dilakukan persalinan spontan. Tapi kalau dagunya berada di posterior, dia harus di SC. Jadi maksudnya gimana sih anterior itu? Ini dia misalnya jalan lahir, anterior itu dia dagunya di sini. Ini dia anterior. Ya. Kalau posterior dia di sini dagunya. Kenapa sih harus di SC kalau posterior? Kan kalau misalnya dia gini kan dagunya di sini, ini kan kepala gini ya. Ya kan? Itu dia kalau misalnya apa namanya? Apa iki jenenge? Spontan. Lahir spontan itu nanti kepala ini kan nggak bisa diapa-apakan kan. Kepala itu kan nggak bisa dikecilin, nggak bisa diapa-apakan kan. Makanya dia akan nggak bisa keluar. Karena apa? Kepalanya dia bakal jangak banget. Nanti kalau dipaksa kepalanya sok putus. Gitu. Makanya kalau dia di dagu posterior, dia harus di SC. Kalau dia di anterior, dia bisa dilakukan persalinan spontan. Ya. Terus kalau misalnya dia presentasinya bokong, ya, ini ada lagi ya presentasi bokong, itu dilihat apakah dia bokong sempurna, murni, atau incomplete. Gimana maksudnya? Bokong itu kan teraba lunak. Kalau misalnya dia bokong sempurna, berarti namanya adalah complete bridge. Dua kakinya dia fleksi. Ini adalah complete. Oh, Ya, kalau misalnya incomplete, dia itu satunya fleksi, satunya ekstensi. Jadi satunya dia ekstensi ke bawah, jadi sikilnya dia keluar dulu. Satunya masih nantol. Ya, itu namanya adalah incomplete. Ya. Kalau misalnya dia bokong murni atau frank bridge, ya ini dia satu-satunya frank bridge itu adalah posisi yang bisa dilakukan secara spontan. Ya, ada memang apa sih jenenge persalinan bokong itu ada, spontan itu ada. Tapi kalau memang presentasinya frank bridge. Jadi bukan yang komplit. Jadi dua-dua kakinya dia ekstensi. Di dua-duanya dia ke atas, yaitu frank bridge. Ini masih bisa di spontan. Kalau ini harus di SC, ini juga SC. Oke. Terus ada juga presentasi bahu ya. Kalau presentasi bahu ini bisa letaknya dia lintang ya atau oblik. Gitu. Oke. Nah, itu dari presentasi. Ya, terus ada posisi ya. Kalau posisi itu hubungan antara denominator fetus seperti ubun-ubun kecil, dahu dan sakrum terhadap jalan lahir ya. Jadi kayak ubun-ubun besar dia letaknya di mana? Di kiri kah, di kanan, di depan, belakang atau malah melintang. Ini jarang ditanya ya sebenarnya ya, Bu. Terus ada yang namanya habitus atau sikap. Ya, sikap bayinya tuh gimana sih? Ya, hubungan antara sumbu kepala janin dan sumbu tengah janin.
seperti kepalanya dia fleksi, ya, defleksi ringan atau malah sedang. Jadi kayak gini. Nah, ya, dia kan apa namanya letaknya dia membujur sedikit kan dia yang lurus toh. Presentasi muka ya denominator dagunya dia di posterior ya posisinya mental dextra posterior. Nah, kalau gini dia nggak bisa dilakukan persalinan normal karena dia di bawah. Ya. Kalau ini letaknya dia membujur, presentasinya dia kepala, denominatornya itu adalah ubun-ubun kecil ya. Dilihat oh dia masih bisa nih. Posisinya adalah occiput ya dia posisinya adalah kepala istilahnya. Sikapnya dia fleksi kayak gini. Ini sikap. Ya. Kalau ini adalah letak melintang, presentasinya dia bahu. Ya. Terus habis itu posisinya dia akro ya atau right arm dorso poste. Jarang yang ditanya ini. Yang ditanya itu adalah ini kadang presentasi bokong-bokong ini loh. Ditanyain. Nah, ini persalinan dengan presentasi bokong ya. Kalau misalnya incomplete itu harus di SC ya. Tapi kalau komplit itu biasanya dengan Mbak SC. Selesai. Kalau di teori di lapangan ya. Tapi kalau di teorinya ternyata frank bridge dan complete bridge itu bisa dilahirkan secara pervaginal. Ya, bisa menggunakan metode klasik, low set atau Muller ya. Baba kamu loh mau culik kepala gue. Bahu ya kalau misalnya ini loh. Apa sih jenenge? Nama-namanya itu yang pertama adalah Brahman ya. Brah itu dia yang menarik bokong dengan dua tangan. Menarik bokong dengan dua tangan. Itu namanya. Terus ada classic man ya. Classic man itu melahirkan bahu belakang. Terus habis gitu jari penolong menelusuri bahu sampai dengan lengan atas. Jadi dilahirkan bahu belakang. Bahu belakang tuh gimana? Jadi misalnya ini sudah dikeluarkan nih ya. Bahu belakang itu yang di bawah itu dilahirkan dulu, diginiin, ditarik gini, terus habis itu baru melahirkan bahu besar. Sama aja. Kayak opo iki jenenge pas wayahe persalinan partus itu kan tapi melahirkan bahu depan dulu kan. Itu kalau ini dilahirkan bahu belakang. Jadi ditarik gini ke atas habis itu ke bawah. Itu dia namanya adalah classic. Low set melahirkan tangan. Jadi itu bayinya tuh diputar gini, seret, seret, seret itu low set. Ada Muller ya, Muller itu dia yang melahirkan bahu anterior. Jadi dia bayinya gini, bahu anteriornya dilahirkan dulu, bahu posterior diputar menjadi anterior, habis itu dilahirkan. Bentar. Ulang. Muller, ini kalau bayi dah ya. Ini lagu gue. Boleh. Silakan. Kamu dilahirkan. Ya, ini kan misalnya bayi ya, bahu anterior kan yang di atas tuh, ya. Nah, kalau misalnya yang brah ya, brah dulu ya, dia tuh menarik bokong dengan dua tangan. Jadi gini, seret dorso cranial, ya. Jadi gini, seret. Gitu. Tapi kalau misalnya klasik, ya klasik itu kan ininya sudah keluar. Ini tangannya tuh kayak gini, habis itu ditarik ke atas curam. Miring gini untuk melahirkan bayi, bahu yang bawah. Habis itu tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu anterior. Habis itu kalau love set itu melahirkan tangan. Itu yang diputar-putar gini. Thread. Sampai dia keluar semua kepala. Kalau Mullerman ya, itu dia kan lahirnya gini kan. Lahirnya gini, itu dilahirkan dulu bahu anterior. Shred, nggak lahir. Udah kan, yang bawah dijadikan bahu anterior. Jadi diputar. Ini dilahirkan dulu. Terus bahu yang posterior ini jadikan anterior, dilahirkan. Itu. Oke. Terus ada namanya Marikeu. Marikeu itu adalah melahirkan kepala. Ya, kalau melahirkan kepala, itu caranya adalah tangannya gini. Ya, itu ada di ini. Dua tangan ada di maksilo. Yang satunya dia masuk ke ini. Jadi kepalanya itu diginikan, ya, difleksikan terus dikeluarkan baru ke arah ibu. Jadi kedua tangan yang apa namanya, ini jari manis, jari tengahnya dia masuk ke mulut bayi, mulut,
yang jari telunjuk dia di sini. Jadi untuk tarik gini, straight. Jadi kepalanya dia bisa fleksi. Fleksi gini, habis itu dia bakalan keluar. Ya. Kalau misalnya Baba kamu lo culik kepala gue, ya. Kalau misalnya bahu itu menggunakan bra, klasik, muller dan offset. Ya, Baba, kamu lo mau kok gini sih? Culik ya, Baba kamu lo mau culik. Terus apa namanya? Kepala itu pakai Maurisu, ya, Cunam dan Pregu. Aduh, ini kok nggak keluar wis tah. Tenan, ya. Satunya adalah distosia bahu. Distosia bahu itu kepalanya bisa lahir, tapi bahunya nggak bisa lahir. Biasanya karena apa? Karena makrosomi. Jadi bahunya dia terlalu besar. Ya, bayinya terlalu besar. Terus ibunya dia ada diabetes, ada obesitas, ya. Terus gejalanya apa sih? Persalinan kala dua memanjang. Jadi itu dia itu mau keluar nggak bisa-bisa. Si kepalanya itu untuk gitu loh, Mbak. Keluar Mas, Wadi. Keluar Mas. Jadi kayak kayak turtle, kayak kura-kura. Makanya di sini ada yang namanya turtle sign. Jadi kan kalau kura-kura kan dia ada tempurungnya, terus dia kepalanya bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk. Nah, itu namanya adalah turtle sign. Nah, ini sulit melahirkan wajah dan bahu. Nah, kata laksanaannya adalah helper. Ya. H itu adalah help. Ya, jadi harus memanggil bantuan. E-nya adalah episiotomi. Ya, jadi disobek. L-nya adalah lex, ya, menggunakan manuver macrobot. Ini benar-benar kakinya diangkat gini. Ya. Jadi kayak macrobot itu kayak gini, kakinya diangkat. Terus habis itu P-nya adalah pressure suprapubik menggunakan manuver Masanti. Jadi ini benar-benar suprapubiknya dituakan. Biar turun. Terus E-nya adalah enter, ya. Jadi ini adalah memasukkan tangan penolong dan melahirkan bahu anterior. Jadi dimasukkan tangannya, dilahirkan bahu anterior. Terus R-nya adalah remove posterior arm dengan manuver Woods screw, ya, melahirkan bahu posterior. Jadi helper hanya adalah help, E-nya adalah episiotomi, L-nya adalah lex menggunakan manuver McRoberts. Terus habis itu ada pressure suprapubik menggunakan manuver Masanti. Enter itu adalah untuk melahirkan bahu anterior pakai manuver Rubin. Pakai ya manuver ya. Terus yang R-nya yang terakhir itu adalah remove posterior arm. Jadi bahu yang posterior. Itu menggunakan Wood screw. Ya, jadi biasanya itu kayak bayinya itu besar banget 5 kilo gitu ya, bau besar. Nah, biasanya distosia bau ini wis rusak sih. Vagina itu tuh biasanya rusak karena tangannya ya tangannya apa sih penolongnya sampai kayak gitu masuk buat ngeluarin bau anterior, ngeluarin bau posterior. Ya toh? SC aja dulu, SC. Iya, SC aja udah kayak gitu tuh SC aja timbangannya iki. Oke, ini dua soal terakhir nih. Sebenarnya nomor 1, apakah presentasi janin yang tepat pada kasus ini? Ini usia 24 tahun dengan usia kehamilan 36 minggu. Datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan angiolitin kemudian strategi sejak pemeriksaan sebelumnya ditemukan janin dalam kondisi sungsang. Pada pemeriksaan TTP dalam batas normal, pemeriksaan obstetrik didapatkan abdomen supel, TFQ sesuai usia kehamilan tanpa kontraksi. Pemeriksaan level 1 ditemukan massa bulat terus dengan bola teman positif. Level 2 terapung di sisi kanan. Level 3 tidak didapatkan bola teman. Pemeriksaan USG didapatkan kedua kaki ekstensi. Oke. Berarti dia yang atas sendiri berarti apa ya? Kedua kaki ekstensi loh. Ekstensi. Berarti lurus. lurus. Ya. Oh, yang gambar paling cocok. Aku paling pengilik bukan ekstensi.
Oh, yang incomplete. Wait. Ekstensi. Ekstensi. Sorry, Berarti ke atas. Koleksi satu. Oh iya, sorry. Dua kaki ekstensi. Frank. Ya, Frank Bridge. Ya, Frank Bridge itu kedua kakinya X. Dan saya bilang tadi kan biasanya yang ditanyain adalah ini. Ya, presentasi bokong. Frank Bridge incomplete. Kayak gitu. Incomplete ini yang salah satu Satunya dia keluar. Satu kaki. keluar. Ya, Yang komplit ini, yang dia kakinya fleksi. fleksi dua-duanya. Kaki keluar. Kalau komplit jangan kebalik, dia komplit sama Frank Bridge. Ya. Kalau komplit dia yang fleksi loh. Oh, yang komplit ya fleksi. Kalau yang Frank Bridge dia yang lurus. Oke, kalau gini tata laksananya Terus. Yang mana? Frank Bridge Yang Frank ini dia bisa normal. bisa normal. Ya, bisa diusahakan normal. Oke. Nomor Nomor dua, diagnosis yang tepat pada pasien adalah seorang perempuan 30 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 34 minggu, datang periksa kehamilan di poli. Pasien tidak memiliki keluhan, pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Leopold 1 tidak teraput bagian janin, Leopold 2 teraput bulat, keras melenting di kiri. Leopold 3 teraput bagian janin terkecil. Leopold 4 belum masuk tamu. Apakah diagnosis yang tepat? Tak lintang. tidak terdapat bagian janin, dapat dua. Mas miring. Keras melenting di kiri loh. Enggak. Keras dan melenting di kiri. Benar, berarti dia Apa ya, lintang. lintang. Ya. Tak lintang. Karena dia kan terabanya pas toh. Jadi kalau misalnya dia yang oblik itu kok kayak nggak ada gitu loh. Jadi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Pas di level 2, tapi malah kerabanya di sini. Gitu. Kadang itu level 2-nya nggak keraba kalau dia melintang. Sorry, oblik. Itu kalau lintang masih keraba kayak gini. Level 2 teraba bulat keras dan melenting di kiri. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyain? Kalau mau membayangkan. Lebih suka bedah ya kayaknya ya. Ada gambarnya akan jelas kan. Apa? Kalau bedah? Kalau bedah kan ada. Iya. Terus kalau ini tuh kita harus